seperti apa komentar dari netizen. Ini cukup ramai loh postingannya begitu ya. Banyak sekali tadi likes-nya dan juga komen-komennya. Tadi nggak sempat juga bacain satu-satu gitu. Tapi kita sempat tadi memilih komen-komen yang paling ramai dan juga cukup menarik. Salah satunya adalah dari @winner_Tambunan. Swasembada pangan, swasembada energi. Apanya swasembada? Amerika Serikat dikasih akses dan impor pertanian dan energi 0%. Apanya yang kuat? Ampun, katanya gitu. Nah, ini nanti kita akan komentari bersama ya. Tapi nextnya kita mungkin akan masuk juga ke komen selanjutnya dari @goldenstein. Di belakang layar kalian tidak tahu apa beratnya, betapa beratnya dia, ini maksudnya presiden ya, beliau mengambil keputusan. Nanti juga kita akan bahas. Kemudian ini ada lagi dari @anugrah_jeffrey. Tinggal tugas kita nggak usah beli produk dari negara Donald. Ini maksudnya tadi ya dengan kesepakatan tarif barang-barang Amerika Serikat masuk ke kita. Ini artinya tadi seperti apa sikap kita ya sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia. Itu menarik loh sebetulnya ya, nanti kita bisa bahas juga. Kemudian ada dari @gofur_sadino. Simple, US 19, RI 0. Ini lucu nih, ini menarik ya. Tapi nanti juga akan kita bahas ya, karena balik lagi sebelumnya juga ada ancaman sebesar 32% itu ya. Kemudian dari @dogtrainer_Damian. Aduh Pak Presiden, rakyat mana yang Anda perjuangkan? Saya melihat malah Anda mengorbankan kami rakyatmu demi tunduk sama Amerika Serikat. Masa iya kita dipatok tarif 18%? Ini salah nih, maksudnya 19% ya. Sedang Amerika 0%. Udah gitu borong pesawat lagi kan, ini nggak adil loh Pak. Nah ini keluh kesah ataupun juga respon ya dari masyarakat Indonesia begitu. Nah, kita balik lagi ya ke pertanyaan hasil negosiasi sejauh ini. Jadi sebetulnya kita untung apa buntung nih? Silahkan. Ya, dibilang untung atau buntung sebenarnya ini memang belum berjalan ya. Nanti 1 Agustus kita akan lihat arus perdagangannya akan seperti apa. Tapi memang wajar ya ketika netizen ya, masyarakat mempertanyakan hasil negosiasi itu karena ada angka yang kontras di situ 19%, sementara Trump mengatakan Amerika tidak akan membayar apapun. Jadi memang sangat wajar kekhawatiran dari masyarakat ya terkait hasil negosiasi. Tapi sekali lagi ini memang belum detail ya. Cuma kalau melihat berkaca pada tujuan Trump ya untuk dalam memberlakukan tarif tinggi ini untuk menyeimbangkan neraca dagangnya ya, terutama dengan negara-negara yang menyumbang defisit terhadap Amerika Serikat. Jadi dengan adanya negosiasi ini, hasil negosiasi ini 19%, memang kemungkinan akan ada perubahan neraca perdagangan, yaitu itu sesuatu yang wajar menurut saya karena ada perubahan tarif yang cukup signifikan di situ. Cuma apakah nantinya Indonesia masih akan tetap surplus atau tidak, nanti kita masih harus lihat juga ya, di samping manfaat yang bisa didapat Indonesia dari masuknya bahan baku Amerika Serikat yang sebenarnya cukup menguntungkan untuk beberapa industri yang membutuhkan bahan baku dari Amerika Serikat secara murah ya. Jadi berhasil atau tidaknya memang masih harus kita cermati ke depan ya, terutama setelah 1 Agustus ya. Nanti mungkin akan terlihat dari indikator-indikator ekonomi yang... Kira-kira berapa bulan itu dari negosiasi ini berjalan 1 Agustus begitu sampai nanti akhirnya angka-angkanya bisa kita lihat begitu? Ya pasti dalam periode yang paling kecil pasti kuartalan ya. Kita akan melihat nanti karena 1 Agustus sudah separuh kuartal 3, mungkin di kuartal 4 mungkin akan mulai terlihat apakah ada perubahan neraca perdagangan yang signifikan di situ. Tapi ini tergantung juga kapan Indonesia akan mulai merealisasikan komitmen ya yang disebutkan akan membeli produk pertanian 4,5 miliar dolar, energi sampai 15 miliar dolar. Jadi ini akan tergantung dari timeline realisasi komitmen itu dan seberapa cepat barang-barang AS yang akan dikenakan tarif rendah sampai 0 tadi masuk ke Indonesia. Oke, tapi tadi satu lagi ya, memang kalau kita melihat dari masyarakat ini kan juga banyak yang cukup panas begitu dengan hasil negosiasi ini, tapi satu lagi yang juga perlu dipahami oleh masyarakat dan kita semua adalah bahwa memang Donald Trump ini menembakkan pelurunya kemana-mana begitu ya, termasuk Indonesia begitu ya. Jadi memang ini adalah langkah-langkah yang saat ini juga tengah diperjuangkan oleh Indonesia begitu ya. Karena mau kita tidak melakukan negosiasi, bahkan kita akan terkena tarif 32% begitu ya. Tapi mungkin yang menjadi concern juga adalah
adalah hasil-hasil negosiasi lainnya ya, seperti misalnya komitmen pembelian tadi barang-barang pertanian, kemudian juga energi dengan angka yang signifikan begitu, dan memang disampaikan juga bahwa sebetulnya kita toh memang impor begitu kan, cuma alokasi impornya saja yang dipindahkan ke Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya tadi seperti yang disampaikan Mas Luki, ini kan artinya akan ada perubahan peta perdagangan ya, map perdagangan dari kita yang biasanya mungkin ke China begitu. Apakah ini nanti porsinya akan berkurang jadi lebih banyak ke Amerika Serikat? Nah, apakah ancang-ancang pemetaannya ini sudah terlihat nih dari sekarang dengan tarif yang baru ini, Mbak Eme? Atau kalau kita lihat sih belum ada kan terlihat ya, karena pakai tadi Mbak Ipe bilang juga, ini Trump kan melempar peluru kemana-mana. Negara-negara lain juga kan pasti akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, yang jadi concern kita adalah ketika ini nanti terjadi, kita menunggu dari pernyataan pemerintah, ini ada dalam kerangka G2G atau hanya B2B aja. Kalau B2B seperti gandum sih, itu kan mereka sudah punya hitung-hitungan ya, mau beli dari Amerika atau mau beli dari Australia. Mana lebih untung, mana lebih murah, mana barang yang ada, mana yang berkualitas. Nah, tapi kalau G2G ini mempengaruhi kuota pemerintah, terus nanti pemerintah menetapkan kuota impor dari Amerika sekian, kita harus berhadapan dengan mitra-mitra dagang yang lain. Nah, ini pemerintah sudah punya perhitungan belum? Begitu balik nanti dari Amerika, pemerintah sudah punya tim belum untuk membahas ini lagi, kerjasama kita dengan negara-negara mitra yang lain, pemasok-pemasok barang pertanian yang juga sama kayak Amerika gitu loh. Jadi di sini nanti letak perubahannya yang kita juga masih menunggu dari pemerintah. Kecuali kalau misalnya kedelai, kalau kedelai mungkin kita lebih leluasa ya, karena kita memang sangat membutuhkan barang kedelai, barang impor dari Amerika, dan kalaupun ini G2G itu juga tentu akan menguntungkan kita juga, menguntungkan perajin, menguntungkan industri yang menggunakannya di dalam negeri. Tapi kalau misalnya daging, susu atau misalnya produk pertanian yang lain, itu kan ada negara-negara lain yang pemasok yang serupa seperti Amerika yang selama ini memasok kita dan lebih dekat dengan Indonesia. Nah, tadi ada pertimbangan biaya logistik juga seperti apa. Kalau B2B itu tentu tidak akan mempengaruhi banyak, tapi kalau G2G ini akan dampaknya banyak. Oke, Mas Luki ingin menambahkan mungkin tadi dari mappingnya ya, perubahannya akan seperti apa sih sebetulnya? Iya, apalagi kalau tadi G2G ya, sampai menetapkan kuota, mau tidak mau misalkan Indonesia membeli produk pertanian atau energi sekian dari Amerika Serikat, bisa jadi ini pasti akan mengurangi pembelian energi misalkan Indonesia dari Timur Tengah. Bahkan akan ada pergeseran sumber energi, dan ini perlu dipikirkan karena Indonesia perlu menjalin hubungan lagi, berbicara lagi pada Timur Tengah, misalkan dia ingin mengurangi kuota impor LNG misalnya. Belum kontrak-kontrak yang sudah berjalan juga. Belum dengan kontrak-kontrak yang sudah berjalan. Jadi memang dampaknya tidak sesederhana Indonesia meningkatkan pembelian ke Amerika Serikat, tapi bagaimana Indonesia menjaga hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Karena ada beberapa, pasti ada banyak barang yang bersinggungan dengan negara lain. Untungnya tidak banyak barang yang bersinggungan dengan Cina. Padahal kan Cina sebelumnya sempat tanda kutip memberi ancaman ya. Silakan Anda bernegosiasi dengan Amerika Serikat tapi tidak mempengaruhi hubungan ekonomi dengan kami. Untungnya dengan barang-barang yang disebutkan seperti pertanian, energi, kita mungkin ada dari Cina tapi tidak signifikan, sehingga hubungan dengan Cina di sini masih bisa terjaga. Tinggal bagaimana Indonesia mengkomunikasikan lah bagaimana mereka akhirnya perlu untuk mengurangi impor dari negara-negara tertentu untuk menambah impor dari Amerika Serikat. Itu yang perlu Jadi PR turunannya banyak. Betul. Gitu kan. Tadi seperti apa komunikasi juga harus dilakukan begitu dengan mitra dagang yang ada saat ini. Kemudian juga belum hitung-hitungannya begitu pertimbangannya, karena Amerika Serikat ini jauh begitu kan. Jadi akan berpengaruh juga kepada biaya logistik dan tentunya ketika nanti sudah tiba di Indonesia begitu ya, nanti juga apakah akan walaupun tadi dengan tarifnya 0% ataupun tidak ada tarif begitu ya, tapi di satu sisi juga tentu ada hal-hal lain yang harus diperhitungkan ya. Nah,